Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia untuk Anda. Pemirsa, ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida 6 de Marzo di La Paz, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Kondisi ini terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, sementara kritik terhadap pemerintah baru terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean. Namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Delegasi Dewan Keamanan PBB mengunjungi kota Naqoura di Lebanon Selatan untuk menilai perkembangan keamanan terkini. Kunjungan ini digelar setelah pertemuan antara pejabat Lebanon dan Israel pada Rabu 3 Desember 2025 lalu. Presiden Joseph Aoun pada Jumat 5 Desember 2025 bertemu dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Delegasi dikabarkan menegaskan komitmen Dewan terhadap stabilitas di Lebanon dan kawasan, serta dukungan atas kedaulatan dan kemerdekaan politik negara itu. Delegasi juga menegaskan dukungan terhadap kepatuhan Lebanon pada Resolusi 1701, termasuk perjanjian gencatan senjata. Presiden Aoun menjelaskan bahwa negosiasi yang berjalan bertujuan mengakhiri serangan Israel di wilayah Lebanon, memastikan pembebasan tawanan, menyusun rencana penarikan dari wilayah yang diduduki, serta menyelesaikan sengketa di sepanjang garis biru. Ia menyampaikan harapan agar negosiasi tersebut membawa hasil positif. Presiden Lebanon itu juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang mendukung Beirut dan menekankan komitmen untuk mematuhi keputusan internasional. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendorong Israel mematuhi gencatan senjata dan menarik pasukan. Di sisi lain, juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengatakan pada Rabu 3 Desember 2025 bahwa pertemuan bersejarah dengan pejabat Lebanon berlangsung berkat upaya Perdana Menteri Netanyahu untuk mengubah wajah Timur Tengah. Gencatan senjata antara Lebanon dan Israel telah disahkan pada 27 November 2024. Namun setelah itu, Israel tetap melakukan sejumlah serangan di wilayah Lebanon, menuduh Hezbollah berusaha membangun kembali infrastruktur militer, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu perempuan di seluruh Brazil turun ke jalan pada Minggu 7 Desember 2025 untuk memprotes lonjakan kasus kekerasan berbasis gender. Gelombang kemarahan publik dipicu serangkaian kasus femisida mengerikan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Demonstrasi terbesar terjadi di Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan berbagai kota lain. Perempuan dari segala usia, bahkan sebagian pria, menyatakan solidaritas dan menuntut langkah konkret untuk melindungi perempuan di seluruh Brazil. Aline de Souza Pedrotti yang turun demo di Copacabana kehilangan saudaranya pada 28 November. Sang kakak yang bekerja di sebuah sekolah di Rio dibunuh oleh rekan kerja pria yang menolak dipimpin oleh atasan perempuan. Pedrotti menyatakan ia hancur, namun terus berjuang untuk mendorong perubahan hukum dan protokol pencegahan. Kasus mengerikan lain terjadi di Sao Paulo, di mana Tainara Souza Santos ditabrak dan diseret mantan kekasihnya hingga 1 kilometer. Cederanya begitu parah hingga kedua kakinya terpaksa diamputasi. Rekaman kejadian ini menjadi viral dan memicu gelombang protes. Pada 21 November di Florianopolis, seorang guru bahasa Inggris, Katarina Kesten, diperkosa dan dicekik hingga tewas di sebuah jalur dekat pantai saat akan menuju pelajaran renang. Peserta aksi menyebut kasus-kasus ini sebagai titik didih ketidakadilan
Di Sao Paulo, seorang demonstran, Isabella Pontes, mengaku telah mengalami banyak bentuk kekerasan dan menyatakan bahwa hari itu ia turun untuk mengangkat suara semua perempuan. Sebuah laporan tahun 2025 dari Brazilian Forum on Public Safety mengungkap bahwa 1 dari 3 perempuan di Brazil mengalami kekerasan seksual atau berbasis gender selama 1 tahun. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2017. Undang-undang tentang femisida dimulai diberlakukan sejak 2015. Namun tahun lalu, 1.492 perempuan menjadi korban femisida di seluruh Brazil, angka tertinggi sejak aturan tersebut diadopsi. Pakar kekerasan gender Juliana Martins menyebut bahwa kasus semakin bertambah baik dari segi jumlah maupun kekejaman. Menurutnya semakin banyak perempuan berani bersuara, namun perubahan sosial ini menyulut reaksi kekerasan dari mereka yang ingin mempertahankan dominasi atas perempuan. Di Rio de Janeiro, para demonstran memasang salib-salib hitam dan memakai stiker dengan tulisan "Machismo membunuh". Sebagian mengenakan syal hijau sebagai simbol perjuangan atas akses abortus. Evelyn Lucidalus yang selamat dari upaya femisida 10 tahun lalu mengatakan, ia turut hadir untuk menegaskan bahwa korban bisa bangkit dan tidak akan diam. Sementara Lizette de Paula usia 79 tahun menyatakan bahwa kebijakan era mantan Presiden Jair Bolsonaro telah memperlemah perlindungan perempuan dan mendorong tumbuhnya sentimen anti perempuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rusia melancarkan serangan drone dan misil secara besar-besaran terhadap Ukraina pada 6 Desember 2025. Serangan ini terjadi di saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Florida untuk mendorong upaya damai mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 653 drone dan 51 misil dalam serangan terkoordinasi yang membuat sirine serangan udara bergema di seluruh negeri. Ukraina berhasil menjatuhkan 585 drone dan 30 misil, namun 29 lokasi tetap terkena hantaman. 8 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 3 orang di wilayah Kiev. Pantauan drone juga dilaporkan hingga wilayah Lviv di Ukraina bagian barat. Ukrenergo, operator energi nasional Ukraina, menyebut serangan ini sebagai serangan misil drone masif yang menyasar pembangkit listrik serta infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Di saat yang sama, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA melaporkan bahwa pembangkit nuklir Zaporizhzhia sempat kehilangan seluruh pasokan listrik dari luar. Pembangkit ini masih dikuasai Rusia dan butuh pasokan listrik untuk menjaga keselamatan reaktor. Zelensky mengatakan fasilitas energi menjadi target utama serangan dan menegaskan bahwa stasiun kereta di Fastiv, wilayah Kiev, hangus terbakar akibat serangan drone. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menjatuhkan 116 drone Ukraina di wilayah Rusia selama malam hari. Sementara itu, saluran Telegram Rusia Astra merilis video yang diduga menunjukkan kebakaran di kilang minyak Ryazan setelah serangan drone Ukraina. Meski begitu, video tersebut belum dapat diverifikasi secara mandiri. Staf Umum Militer Ukraina kemudian menegaskan bahwa mereka memang menyasar fasilitas di wilayah tersebut. Gubernur Ryazan Pavel Malkov menyatakan sebuah gedung tempat tinggal rusak dan puing drone jatuh di area industri, namun ia tidak menyebut secara langsung kilang minyak. Serangan drone jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia selama beberapa bulan bertujuan mengurangi pendapatan minyak Rusia yang masih menopang operasi perang. Sementara itu, Ukraina menuduh Moskow berusaha melumpuhkan sistem listrik dan membuat warga kehilangan cahaya dan air menjelang musim dingin keempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ada poin dalam usul Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina yang tidak dapat diterima Kremlin. Pernyataan ini menandakan bahwa jalan menuju kesepakatan damai masih panjang di tengah dorongan diplomatik terbaru dari Presiden Donald Trump. Putin mengatakan beberapa elemen rencana Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan status wilayah Ukraina dan jaminan keamanan jangka panjang, masih menjadi batu sandungan. Komentar itu dipublikasikan Kamis setelah pembicaraan selama 5 jam di Kremlin dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta menantunya Jared Kushner. Sementara itu, pemerintah Trump mendorong upaya diplomatik terintensi sejak invasi penuh Rusia pada 2022. Namun perbedaan mendasar masih tampil jelas, khususnya soal apakah Ukraina harus menyerahkan wilayah kepada Moskow dan bagaimana menjamin keamanan di masa depan. Witkoff dan Kushner dijadwalkan bertemu delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Rustem Umerov pada Kamis di Sally Bay Club, Florida. Namun belum ada konfirmasi apapun terkait jadi atau tidaknya pertemuan tersebut.
Putin menyebut diskusinya dengan utusan Amerika Serikat perlu bermanfaat namun merupakan kerja sulit. Ia mengatakan ada usul baru di dalam rencana Amerika Serikat yang perlu dibedah satu persatu. Putin juga menjelaskan bahwa pembahasan di Kremlin merujuk pada dialog sebelumnya, termasuk pertemuan dengan Trump di Alaska pada Agustus. Namun juga disisipi elemen baru yang juga memerlukan pemeriksaan detail. Presiden Trump mengatakan bahwa Witkoff dan juga Kushner pulang dengan keyakinan bahwa Putin ingin mencari jalan damai. Trump menyebut kesan mereka sangat kuat bahwa ia ingin membuat kesepakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, serangan udara Israel ke Gaza Selatan pada Rabu 3 Desember 2025 menyusul aksi militan yang melukai 5 tentara Israel. Peristiwa ini kembali menguji rapuhnya gencatan senjata yang masih dipertahankan sejak awal Oktober. Militer Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan seorang militan Hamas di Khan Younis. Hamas pun mengeluarkan kecaman terhadap serangan tersebut. Di tengah ketegangan, Israel menerima sisa jenazah yang diduga milik salah satu dari 2 sandera terakhir di Gaza. Otoritas juga menyampaikan akan memulai kembali izin keluar warga Palestina melalui perbatasan dengan Mesir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata setelah sekelompok militan muncul dari terowongan dan menyerang tentara Israel. Israel sebelumnya beberapa kali menuduh pelanggaran cessation sebelum meluncurkan serangan udara. Serangan serupa menyebabkan 104 korban jiwa pada akhir Oktober dan 33 korban pada akhir November menurut pejabat kesehatan setempat. Jenazah yang dikembalikan pada Rabu oleh militan di Gaza Utara tengah diteliti oleh tim forensik Israel. Jenazah yang dikembalikan sehari sebelumnya tidak sesuai dengan identitas 2 sandera terakhir. Pengembalian seluruh sandera dari serangan 7 Oktober 2023 menjadi syarat utama dalam tahap pertama gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Kedua sandera terakhir yang masih hilang adalah Ran Fili, seorang polisi Israel, serta Sudhisak Rinhalak, pekerja pertanian asal Thailand. Thailand menyatakan bahwa selain sandera, total 46 warganya telah meninggal selama perang. Sebanyak 31 warga Thailand pernah disandera, kelompok terbesar dari kalangan warga asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Musabaqoh Hifdzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025. Ajang yang diinisiasi Liga Arab bersama Kementerian Agama ini dihadiri peserta dari 15 negara. Musabaqoh Hifdzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025 resmi digelar di Jakarta. Ajang ini menjadi panggung bagi penghafal Al-Quran disabilitas netra dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dirjen Bimas Islam Kemenak RI Abu Rohman mengatakan bahwa ajang ini merupakan penyelenggaraan perdana di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara Liga Arab dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi agenda rutin baik di tingkat nasional maupun internasional guna mendukung pembinaan Qori dan Hafiz disabilitas netra sejak dini. Acara ini itu acara Musabaqoh Hifdzil Quran untuk disabilitas netra tingkat internasional yang pertama kali dilakukan. Nah, acara ini itu diinisiasi oleh Liga Arab bersama atau bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembukaannya pada hari kemarin ya, Rabu, dan malam ini adalah malam penutupan. Ada 15 negara yang hadir pada hari ini. Kami masih mengusulkan terutama kepada Liga Arab ya, supaya bisa dilaksanakan secara periodik. Apakah misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali tingkat internasional, sehingga kami berharap nanti di tingkat nasional juga kami laksanakan. Bukan hanya untuk cabang tahfidz atau hafalan Al-Quran, tetapi juga untuk cabang tilawah, seni baca Al-Quran. Karena kan kita punya Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional setiap tahun. Nah, oleh karena itu, kalau ada tambahan event Musabaqoh seperti ini pada tingkat internasional, kita berharap bibit-bibitnya itu bisa kita siapkan sejak dini. Itu harapan kami begitu. Melalui penyelenggaraan MAQ Disabilitas Netra Internasional 2025, Indonesia berharap dapat menjadi pusat pembinaan Qori dan penghafalan Al-Quran disabilitas di kawasan, serta melahirkan generasi berprestasi di tingkat dunia. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Nigeria mencetak sejarah baru dengan menggelar Air Show internasional pertama di Abuja yang menghadirkan pemimpin industri penerbangan dan investor dari berbagai negara. Ajang bergengsi ini menjadi momen penting dalam peringatan 100 tahun penerbangan Nigeria, sekaligus menegaskan posisi negara itu sebagai pemimpin standar aviasi di Afrika. Nigeria menciptakan tonggak bersejarah dalam industri penerbangan dengan menggelar Air Show internasional pertama di Abuja. Rekaman video menunjukkan pasukan angkatan udara Nigeria melakukan defile serta berbagai pesawat dipamerkan untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung juga terlihat mendatangi stand berbagai perusahaan aviation yang juga menampilkan teknologi terkini di sekitar penerbangan. Sekretaris Pemerintah Federasi Nigeria, George Akume, menegaskan bahwa Nigeria saat ini menempati peringkat pertama di Afrika untuk kepatuhan terhadap standar aviation internasional. Sementara itu, Menteri Perhubungan Udara Festus Keyamo menyatakan bahwa ini menandai pertama kalinya Nigeria bergabung dalam deretan negara penyelenggara Air Show ternama di dunia. CEO Nigeria International Air Show, Bria Okonko, menyoroti bahwa potensi sektor aviation dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghubungkan orang dan pasar di wilayah Afrika. Okonko juga menegaskan bahwa Nigeria siap memimpin Afrika menuju era baru aviation berkelanjutan, manufaktur maju dan juga inovasi dirgantara. Sektor penerbangan dan transportasi udara saat ini menyumbang lebih dari 55 miliar dolar untuk perekonomian Afrika. Perhelatan selama 3 hari dari 2 hingga 4 Desember 2025 ini menjadi bagian utama perayaan 100 tahun penerbangan di Nigeria, menandai seabad sejak pesawat pertama mendarat di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Presiden Benin Petrus Talon mengecam upaya kudeta yang digagalkan militer pada Minggu 7 Desember 2025. Talon mengungkapkan duka cita dan memastikan pihak berwenang masih memburu para pemberontak yang melarikan diri. Pada Minggu pagi, sekelompok prajurit di Benin menyiarkan pengumuman melalui TV negara, menyatakan bahwa mereka telah mendirikan komite militer untuk reformasi dan mengumumkan pembubaran pemerintah. Pengumuman itu menandatangani perubahan besar di tengah situasi politik yang tegang di Benin. Sejak awal, situasi ini mengundang keprihatinan publik dikarenakan cukup sering terjadi di Afrika Barat yang telah melihat banyak kudeta militer terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada waktu yang sama, tembakan senjata terdengar di beberapa titik di Cotonou, ibu kota Benin, menandaskan ketegangan yang semakin memuncak. Menurut Menteri Dalam Negeri Alassane Seido, pemberontakan itu dipicu oleh sekelompok kecil prajurit yang berusaha mengganggu keamanan negara. Namun dengan cepat keperluan militer Benin menggagalkan rencana mereka dan menguasai kembali situasi di ibu kota. Kendati demikian, situasi masih tegang di beberapa lokasi yang kerap mengalami patroli militer dan kehadiran polisi untuk menjaga ketertiban. Pada waktu yang sama, militer Benin mendapat dukungan dari ECOWAS, blok regional yang berpusat di Abuja, Nigeria. ECOWAS memerintahkan pengiriman pasukan dari Nigeria, Pantai Gading, Sierra Leone, dan Ghana untuk membantu militer Benin menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Pengerahan pasukan ini juga berdasarkan seruan ECOWAS yang menyebut upaya kudeta itu sebagai pelanggaran terhadap kehendak rakyat Benin dan konstitusi negara. Setelah pendahuluan dari Kementerian Dalam Negeri, pada waktu yang sama Presiden Petrus Talon menyampaikan pidato pertama kalinya sejak awal kejadian, mengecam keras perbuatan para pemberontak dan menyampaikan bela sungkawa untuk mereka yang menjadi korban. Mengambil langkah-langkah proaktif, Talon menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan segala usaha untuk menemukan dan menyelamatkan para sandera yang masih ditahan oleh para pemberontak. Sementara itu, masyarakat Benin menanti kejelasan dan kemenangan militer, terlebih apabila pemimpin pemberontak Letnan Kolonel Pascal Tigri akan ditangkap oleh pasukan pemerintah. Laporan lokal mengabarkan sekitar 13 prajurit telah ditangkap dan ditanya tentang peran mereka dalam rencana penggulingan pemerintah. Meski beberapa tembakan terdengar di beberapa kawasan, kondisi Cotonou saat ini dilaporkan mulai kembali tenang dengan kehadiran militer dan polisi yang berjaga di pusat ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya membawakan langsung acara Kennedy Center Honors, menghormati sejumlah ikon seni Amerika termasuk Sylvester Stallone, Ben Kiss, dan Gloria Gaynor. Trump menyebut para honoris sebagai tokoh legendaris.
Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah yang naik ke atas panggung untuk membuka acara, bukan menonton dari kotak opera seperti para presiden sebelumnya. Dalam sambutannya, Trump memuji para penerima penghargaan diantaranya Stallone, Kiss, Gloria Gaynor, George Strait, dan Michael Crawford sebagai seniman besar yang telah menginspirasi budaya pop Amerika. Ia menyatakan bahwa miliaran orang telah menyaksikan karya-karya mereka selama dekade demi dekade. Trump juga menegaskan bahwa semua penerima penghargaan memiliki kesamaan, yaitu ketekunan dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Acara ini diselenggarakan di tengah upaya Trump membingkai Kennedy Center sebagai bagian dari perlawanannya terhadap apa yang ia sebut budaya anti-Amerika. Trump mengaku tidak memiliki persiapan, namun menegaskan ia mengandalkan daya ingat yang baik dan memilih untuk menjadi diri sendiri. Sejumlah pejabat termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebut Trump sangat santai dan lucu di depan kamera. Momen emosional terjadi bagi Kiss setelah gitaris asli mereka, Ace Frehley, meninggal pada Oktober lalu. Gene Simmons mengatakan Trump telah menjamin akan ada kursi kosong di atas panggung untuk menghormati Frehley. Michael Crawford menyatakan merasa sangat terhormat di akhir karirnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan meningkat di desa Turmus Aya di tepi barat. Warga Palestina hidup dalam ketakutan sejak pemukim Israel membangun outpost baru di sekitar lembah. Petani mempercepat panen dan menghindari jalan tertentu untuk menghindari serangan. Di wilayah Turmus Aya, rasa takut tampak jelas dari cara warga menggarap lahan. Para petani terpaksa mempercepat panen sambil terus mengawasi pergerakan di lembah sekitar. Mereka pun menghindari sejumlah jalan tertentu karena khawatir akan serangan mendadak. PBB melaporkan bahwa selama musim panen zaitun pada Oktober terjadi rata-rata 8 serangan pemukim per hari dan juga angka tertinggi sejak 2006. Serangan ini berlanjut hingga November dengan setidaknya 136 insiden tercatat dalam 3 minggu pertama. Sejumlah mobil dibakar, masjid dirusak, pabrik dirampok, dan lahan pertanian dihancurkan. Meski kekerasan terjadi, otoritas Israel hanya sesekali mengeluarkan kecaman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa para pelaku merupakan kelompok minoritas. Namun di saat yang sama, pos-pos permukiman terus meluas secara terbuka. Demi melindungi keluarga mereka, para pemuda desa berjaga di gerbang setiap kali sirine masjid berbunyi. Warga juga membawa kamera ke lahan pertanian untuk merekam serangan sebagai bukti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Guinea-Bissau resmi menunjuk Jenderal Horta Intaa sebagai pemimpin junta setelah mengambil alih kekuasaan usai pemilu presiden yang menuai protes pekan ini. Presiden Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah terbang ke Senegal dengan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah setempat. Militer mengumumkan Jenderal Horta Intaa sebagai kepala pemerintah militer dalam sebuah pernyataan resmi yang diumumkan melalui siaran televisi. Intaa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat akan memimpin masa transisi selama 1 tahun. Langkah ini menguatkan pengambilan alihan kekuasaan oleh militer setelah pemilu presiden yang memicu ketegangan politik. Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah tiba di Senegal menggunakan pesawat sewaan pemerintah Senegal. Kementerian Luar Negeri Senegal menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di Guinea-Bissau dan siap bekerja sama dengan mitra regional untuk memulihkan demokrasi. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, memiliki sejarah panjang kudeta sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu. Negara ini sering dikaitkan dengan peredaran narkoba antar benua yang diduga memperparah krisis politiknya. Beberapa jam setelah oposisi menyerukan protes untuk menuntut publikasi hasil pemilu, junta militer melarang semua aksi protes dan segala kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pernyataan terpisah, Intaa menyalahkan ketidakmampuan politisi dalam meredakan suhu politik sehingga memicu intervensi militer. Kecaman datang dari berbagai negara termasuk Prancis. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Embalo dan tokoh lain serta menghormati proses pemilu. Meski situasi politik tegang, kondisi di ibu kota Bissau kembali normal. Toko-toko kembali buka dan transportasi publik beroperasi seperti biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, militer Israel melakukan serangan terarah ke sebuah bangunan di kota Jeba, Lebanon Selatan dengan alasan menggagalkan upaya Hezbollah untuk kembali beraktivitas di wilayah tersebut. Dan di tengah peningkatan peringatan evakuasi terhadap warga sekitar. Militer Israel melancarkan serangan ke sebuah bangunan di JBA, Lebanon Selatan pada Kamis 4 Desember 2025 dengan dalih menggagalkan upaya Hezbollah untuk melanjutkan aktivitasnya di area tersebut.
Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung dari bangunan yang hancur, sementara tim pertahanan sipil Lebanon berupaya untuk memadamkan api dan membersihkan puing. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai sebelumnya menyampaikan bahwa infrastruktur militer Hezbollah di selatan Lebanon akan menjadi sasaran untuk mencegah upaya pembangunan ulang. Melalui akun X miliknya, Adrai juga mengeluarkan peringatan kepada warga di gedung-gedung yang ditandai oleh merah dan di sekitarnya termasuk di desa JBAA, Mahrona, Majdal, dan juga Bras. Lembaga Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu menghantam bangunan sama yang sebelumnya telah diancam oleh militer Israel. Struktur tersebut berada di tengah permukiman padat penduduk dan hancur total dengan kerusakan parah terhadap rumah-rumah di sekitarnya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah perundingan langsung yang digelar di Naqoura, pertemuan pertama antara Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Sejak gencatan senjata dengan Hezbollah mulai berlaku pada 27 November 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Senegal memperingati 81 tahun tragedi Tiaroy, peristiwa kelam yang menyisakan luka dalam sejarah negara tersebut. Dalam upacara tersebut, Presiden Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan monumen nasional untuk menghormati para tirailleurs Senegal. Pasukan yang dulu bertempur untuk Perancis namun kemudian dibunuh secara brutal oleh tentara kolonial. Dalam rangka peringatan ke-81 Massacre Tiaroye pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan sebuah memorial nasional untuk menghormati pasukan tirailleurs Senegal yang dibunuh pasukan kolonial Prancis pada 1944. Rekaman dari Camp Letnan Amadou Lindorval di Kasar menunjukkan kedatangan Presiden Faye untuk mengikuti upacara. Pasukan militer berbasis serta keturunan para tirailleurs menyanyikan lagu tradisional untuk mengenang para leluhur mereka. Dalam pidatonya, Faye menyebut peristiwa Tiaroye sebagai luka yang tak pernah pudar dan menuntut kebenaran serta keadilan. Ia mengingatkan bahwa pasukan tirailleurs Senegal pernah bertempur untuk membela Prancis pada Perang Dunia Kedua, namun malangnya mereka dibunuh setelah menuntut pembayaran upah mereka. Faye menegaskan pemerintah sedang melakukan investigasi menyeluruh termasuk penggalian arkeologi di lokasi tragedi yang sudah dimulai beberapa bulan lalu. Ia menyebut Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron telah menawarkan tim ahli untuk membantu proses tersebut. Untuk memastikan sejarah itu tidak terkubur dalam arsip, Faye mengumumkan pembangunan memorial antara camp dan pemakaman Tiaroye yang akan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mengingat tragedi tersebut. Keturunan para tirailleurs menyambut baik kebijakan Presiden. Mereka menilai pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menghargai jasa para pahlawan. Peristiwa Tiaroye baru diklasifikasikan ulang sebagai repression berdarah oleh pemerintah Prancis pada 2014. Dan pada 2024, Presiden Macron resmi menyebutnya sebagai masakre. Hingga kini sejumlah sejarawan meyakini jumlah korban jauh lebih besar dari data resmi. Dan penggalian yang berlangsung dipandang akan menjawab dugaan adanya pembantaian massal dan makam tak bertanda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi protes petani di Yunani terus meluas memasuki hari keempat dengan blokade jalan utama dan perbatasan. Mereka menuntut pembayaran subsidi Uni Eropa yang tertunda di tengah skandal pemalsuan data pertanian yang semakin meluas. Aksi protes petani di Yunani terus berlanjut dengan blokade besar di sejumlah jalan utama. Pada Rabu 3 Desember 2025 telah memasuki hari keempat demonstrasi. Rekaman di perbatasan Yunani dan Bulgaria memperlihatkan konvoi traktor berbendera Yunani memadatkan arus kendaraan di gerbang tol. Polisi diterjunkan untuk mengawasi lalu lintas dan situasi di lapangan. Petani juga memblokade akses menuju Makedonia Utara dan Turki, menyebabkan gangguan besar di berbagai titik. Penyelenggara aksi menyatakan akan meningkatkan tekanan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengajak petani berdialog dan mengingatkan bahwa tindakan ekstrim dan penutupan jalan secara berlarut-larut akan merugikan kelompok sosial lain. Ia menyatakan bahwa penutupan jalan, bea cukai, dan bandara bukanlah tindakan yang membantu upaya petani. Penundaan pembayaran subsidi terjadi di tengah penyelidikan skandal pemalsuan data pertanian, di mana sejumlah petani diduga memalsukan catatan lahan dan ternak untuk mendapatkan bantuan Uni Eropa. Pejabat Yunani menyebut lebih dari 30 juta euro klaim palsu telah diajukan di bawah skema Common Agricultural Policy, diduga dibantu oleh oknum pejabat. Demonstrasi yang dimulai pada minggu lalu juga sempat berujung bentrokan. Di tengah kemarahan petani atas kekurangan dana subsidi sekitar 600 juta euro yang terkait dengan penyelidikan korupsi yang sedang berjalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kerusuhan terjadi di depan gedung Folies Bergère di Paris saat polisi membubarkan aktivis yang mencoba menggagalkan sebuah acara filantropi yang dihadiri miliarder Pierre-Edouard Sterin. Aksi protes itu berujung bentrokan dengan demonstran menyalakan kembang api di atap gedung. Kerusuhan meletus di depan gedung Folies Bergère di Paris pada Kamis 4 Desember 2025 malam saat polisi terlibat bentrokan dengan aktivis yang berupaya menggagalkan acara filantropi Night of the Common Good yang digelar oleh miliarder Pierre-Edouard Sterin. Rekaman video memperlihatkan para demonstran menyalakan kembang api di atap gedung musik tersebut, sementara petugas keamanan masuk ke gedung sekitar lokasi untuk mendekati para aktivis dan juga mengejar mereka melalui jalanan. Laporan media setempat menyebut bahwa para aktivis yang berada di atap telah ditangkap setelah bentrokan terjadi. Sebuah aksi demonstrasi berskala besar juga terjadi di sekitar lokasi, memaksa aparat untuk memperketat pengawasan dan pengamanan. Aksi protes ini muncul setelah sejumlah kolektif menuding acara Night of the Common Good menyalurkan dana kepada organisasi kanan jauh dan juga neokolonial di bawah kedok filantropi. Sterin, pendiri Common Good Foundation, juga dikaitkan dengan miliarder Vincent Bolloré, pemilik Folies Bergère, dan juga sosok media yang dikenal mendukung politisi nasionalis termasuk Marine Le Pen. Di sisi lain, penyelenggara acara menolak label politisi tersebut, menegaskan bahwa agenda tahunan yang sudah berlangsung sejak 2017 itu murni untuk kepentingan sosial dan terbuka bagi proyek-proyek yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pejabat administrasi Trump yang memimpin penertiban imigrasi di New Orleans menargetkan hingga 5.000 penangkapan. Namun para pemimpin kota menilai angka itu tidak realistis dan hanya akan mengarah pada penahanan yang lebih luas dari sekedar pelaku kekerasan. Operasi ini diklaim sebagai upaya menegakkan prioritas baru pemerintah federal dalam menegakkan hukum imigrasi. Namun target 5.000 penangkapan mendapat sorotan luas karena jumlahnya jauh lebih besar dari operasi sebelumnya di kota-kota dengan populasi imigran yang lebih tinggi. Di wilayah Chicago misalnya, operasi 2 bulan yang dilaksanakan musim gugur lalu mencatat puluhan ribu pengecekan lapangan. Namun hanya berujung pada penangkapan sekitar separuh dari target di New Orleans. Begitu pula di Los Angeles, titik pertama pelaksanaan strategi imigrasi agresif yang didorong Presiden Donald Trump. Di kawasan dengan sepertiga penduduk kelahiran luar negeri itu, razia musim panas selalu menghasilkan sekitar 5.000 penangkapan. Presiden Dewan Kota New Orleans, J.P. Morrell, menyampaikan kritik terbuka bahwa tidak ada dasar rasional yang bisa membuktikan bahwa wilayah New Orleans atau Paris sekitarnya dapat menyumbang 5.000 individu yang dikategorikan sebagai pelaku kriminal berbahaya. Menurutnya, jumlah pendatang tanpa dokumen yang terlibat tindak kekerasan di kota tersebut sangatlah kecil. Data sensus terbaru mengungkapkan bahwa wilayah Metro New Orleans didiami sekitar 100.000 penduduk kelahiran luar negeri, dan hampir 60% diantaranya bukan warga negara Amerika Serikat. Namun penelitian lokal menyebutkan bahwa komunitas imigran berperan sangat kecil terhadap angka kekerasan secara menyeluruh. Hal ini diperkuat data kepolisian New Orleans yang melaporkan penurunan 12% dalam kategori kejahatan kekerasan hingga Oktober tahun ini. Dari pembunuhan, perkosaan, perampokan hingga penyerangan berat. Jumlahnya turun dari 2.167 kasus menjadi 1.897. Kalangan pemimpin kota memperingatkan bahwa penerapan razia imigrasi secara besar-besaran dapat mengganggu komunitas, memicu rasa takut, dan menghambat kerjasama antara polisi dan juga warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Sri Lanka mengumumkan status darurat nasional setelah siklon Ditwah memicu banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Ratusan orang dilaporkan tewas, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Hujan lebat yang dibawa siklon Ditwah membawa banjir besar di Sri Lanka, memaksa pemerintah setempat menetapkan status darurat nasional setelah sedikitnya 334 orang dilaporkan tewas. Rekaman dari Kaduela pada Minggu 30 November 2025 menunjukkan warga terpaksa berjalan di dalam air setinggi lutut. Mereka berusaha menyelamatkan sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Seorang warga bernama Diasini mengaku sangat terpaksa memindahkan seluruh barang sejak malam sebelumnya, seraya memohon pemerintah untuk memberikan bantuan. Status darurat ini ditetapkan pada Sabtu 29 November 2025 setelah air sungai Kelani terus naik dan juga memaksa evakuasi di sejumlah distrik. Warga mengeluhkan akses ke banyak daerah terputus, bahkan beberapa warga terperangkap tanpa makanan dan kebutuhan dasar. Siklon Ditwah menerpa pesisir timur pada Jumat. Meski musim hujan masih berlangsung, pejabat menyebut skala bencana ini sangat jarang terjadi. Presiden Anura Kumara menyebut bahwa bencana ini sebagai yang paling menantang dalam sejarah negaranya, menegaskan biaya pemulihan diperkirakan akan sangat besar.
Pusat Manajemen Bencana menyatakan sekitar 20.000 rumah hancur memaksa 108.000 warga untuk mengungsi ke penampungan milik pemerintah, sementara sepertiga wilayah Sri Lanka tanpa listrik atau air bersih dan sekitar 400 orang masih hilang. Otoritas memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah meminta bantuan internasional serta dukungan masyarakat Sri Lanka di luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel dikabarkan menghancurkan rumah milik seorang tahanan Palestina di kota Zawata, tepi barat. Aksi ini memicu kecaman dari pihak keluarga yang menyebutnya sebagai upaya mematahkan semangat warga Palestina. Militer Israel dilaporkan meledakkan rumah milik Abdul Karim Sunubar, seorang tahanan Palestina di kawasan Zawata, tepi barat pada Selasa 23 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan proses peledakan rumah tersebut di saat kendaraan militer Israel berpatroli dan juga tim penyelamat beroperasi di lokasi. Keluarga Sunubar mengecam tindakan penghancuran itu. Ayah Abdul Karim Sunubar menyatakan bahwa dengan menghancurkan rumah tersebut, Israel telah menghancurkan setiap rumah di Palestina secara simbolis. Menurut kantor urusan tahanan Palestina, Abdul Karim Sunubar dituduh bertanggung jawab atas perakitan dan penanaman bahan peledak di dalam bus di Israel selama perang melawan Hamas. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap tindakan penghancuran rumah tersebut. Sejak Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 759 warga Palestina tewas oleh pasukan atau pemukim Israel. Sementara otoritas Israel mencatat lebih dari 26 warganya tewas dalam serangan yang juga dilakukan warga Palestina di kawasan tersebut. Insiden ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di tepi barat yang belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, 6 jet tempur F-16 melakukan manuver di atas Obelix dan Casa Rosada di Buenos Aires pada Jumat 5 Desember 2025. Atraksi udara ini menandai kedatangan resmi F-16 pertama yang dibeli pemerintah Presiden Javier Milei. Pembelian ini menjadi langkah baru bagi Argentina dalam memperkuat pertahanan. Sejumlah warga terlihat menyaksikan dan memberikan apresiasi saat F-16 melintas di langit ibu kota. Inilah video yang menunjukkan deretan jet F-16 terbang rendah di atas kawasan ikonik ibu kota Argentina. Kedatangan 6 unit pertama ini merupakan bagian dari total 24 pesawat yang dibeli pemerintah Milei dari Denmark pada tahun 2024. Argentina mengeluarkan sekitar $300 juta untuk pembelian pesawat bekas tersebut, namun nilai kontrak berpotensi melebihi $900 juta termasuk persenjataan dan biaya tambahan. Pengiriman F-16 akan dilakukan dalam 4 tahap, masing-masing 6 pesawat setiap bulan Desember hingga tahun 2028. Presiden Milei menyebut F-16 sebagai Guardian Angels. Sementara partainya Libertad Avanza menyampaikan di media sosial bahwa kehadiran jet ini menjadi simbol rekonstruksi Argentina dan langkah besar pemulihan pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Cabang olahraga piring terbang tampil untuk pertama kalinya secara resmi di SEA Games 2025 di Thailand. Indonesia mengirim 18 atlet dan 4 ofisial dengan target meraih prestasi maksimal pada debut internasional ini. Cabang olahraga piring terbang atau flying disc untuk pertama kalinya secara resmi dipertandingkan di SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand. Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia, Randy Tulus, menyebut tahun ini sebagai momentum bersejarah karena olahraga tersebut tampil sebagai cabur demonstrasi. Indonesia akan mengirim 18 atlet dan 4 ofisial untuk debut internasional ini dengan target tampil maksimal. Tim terdiri dari pemain yang berasal dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Bali, Papua, hingga pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyatuan strategi. Randy menjelaskan bahwa piring terbang adalah olahraga beregu dengan format 7 melawan 7.
Meskipun bukan olahraga baru di Indonesia, perkembangan komunitas sempat terbatas karena sebagian besar pemain berasal dari sekolah internasional. Dan karena ini pertama kali, jadi SEA Games tahun ini jadi cabang olahraga demonstrasi. Tahun 2018-19 kita mulai banyak merekrut pemain-pemain lokal. Strategi kami di tahun ini itu kami masuk di beberapa sekolah-sekolah swasta, sekolah lokal, gitu ya, swasta negeri. Ada di beberapa region, kami mencoba untuk melebarkan komunitas terlebih dahulu. Yang saat ini fokus kami ada banyak yang di Jogja, gitu ya, kita udah masuk ke sekolah-sekolah university, gitu ya. Next in the 2026, gitu ya, kami akan fokus lagi, tambah banyak lagi regionnya di mana, kemudian sekolah-sekolah mana aja yang kita tuju, gitu. Jadi kita akan masuk ke atlet-atlet mudanya, gitu ya, karena itu yang sekarang ini berkembang di negara-negara tetangga yang sudah sangat maju. Untuk SEA Games, kita akan berapa orang yang akan berangkat, targetnya Targetnya apa, juga berapa gitu. di sini? Okay. Persiapannya gimana? Yes. Kita yang akan berangkat atlet total 18 dengan official 4, jadi akan ada 22, gitu ya. Target tentu kita pengen juara, gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras, gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3 sampai 4 kali latihan, gitu ya, di softball, di GBK, gitu ya. Dan ini nggak cuma aja di Jakarta, karena kami atletnya tersebar. Ada yang di Jakarta region, ada yang di Bali base, gitu ya, ada yang di Papua bahkan. Dan setengah dari 18 pemain itu tadi itu ada di luar negeri, gitu, tapi Indonesian, gitu. Menyatukannya gimana nih? Nah, menyatukannya lewat meeting, lewat materi trainingnya itu disamakan, gitu, sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih, gitu ya, fokusin, gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Sri Lanka tengah dilanda bencana besar setelah siklon Ditwah menyapu seluruh wilayah negara itu. Sedikitnya 410 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Badan Manajemen Bencana Sri Lanka melaporkan sedikitnya 410 orang tewas dan 336 warga masih dicari setelah siklon Ditwah melanda negara tersebut. Bencana ini mempengaruhi lebih dari 1,4 juta penduduk di 25 distrik, dengan korban terbanyak dilaporkan di wilayah Kandy, Badula, dan Nuwara Eliya. Rekaman dari ibu kota Colombo termasuk citra udara menunjukkan warga berusaha melalui jalanan yang terendam banjir serta membersihkan lumpur dan puing dari rumah mereka. Kerusakan infrastruktur dilaporkan sangat parah. Tinggal lebih dari 200 jalan masih terputus, 10 jembatan hancur, dan gangguan parah pada jalur kereta serta jaringan listrik. Sekitar 1,1 juta orang kehilangan akses listrik yang stabil. Banyak komunitas masih terisolasi, memaksa tim penyelamat menggunakan operasi udara dan air untuk menjangkau warga yang terperangkap. Departemen Meteorologi India melaporkan siklon Ditwah telah melemah menjadi depresi dalam di lepas pantai Tamil Nadu. Namun otoritas mengingatkan ketinggian air banjir di Sri Lanka diperkirakan baru surut dalam beberapa hari dan pemulihan penuh mungkin memakan waktu mingguan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasca perang 12 hari antara Iran dan Israel, kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi terus meningkat di kalangan masyarakat Iran. Melemahnya nilai tukar rial, ancaman sanksi internasional, serta potensi konflik lanjutan mendorong warga berbondong-bondong mengalihkan simpanan mereka ke aset portable, terutama emas. Pedagang di Grand Bazaar Teheran melaporkan lonjakan tajam permintaan emas dan aset bernilai lainnya dalam beberapa pekan terakhir. Setiap kabar tentang kemungkinan kembalinya sanksi snapback PBB, pelemahan rial, hingga ketegangan baru di kawasan Timur Tengah langsung memicu gelombang pembelian. Aset yang paling diburu warga antara lain emas, dolar Amerika, perak, berlian, kripto, dan dalam skala terbatas saham. Selain mampu menjaga nilai, aset ini juga dinilai mudah dibawa jika terjadi krisis mendadak. Seorang pedagang emas mengatakan dalam 2 pekan terakhir ia telah menjual 6 kg emas kepada pembeli perorangan. Menurut ia, ini merupakan lonjakan penjualan yang belum pernah ia alami sepanjang karirnya. Mansor menyebut mayoritas pembeli adalah warga biasa yang khawatir tabungan mereka akan terus tergerus akibat melemahnya nilai mata uang lokal. Rasa takut terhadap kemungkinan pecahnya perang baru dengan Israel juga menjadi pemicu utama. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kecemasan publik terhadap masa depan ekonomi dan keamanan Iran
di tengah tekanan berlapis akibat sanksi internasional dan dinamika geopolitik kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump memuji keberanian pemimpin Kongo dan Rwanda saat keduanya menandatangani perjanjian damai yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Fakta ini bertujuan mengakhiri konflik di timur Kongo sekaligus membuka akses wilayah mineral kritis bagi Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menyebut hari penandatanganan sebagai hari besar bagi Afrika dan dunia. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat berhasil mendorong kesepakatan yang banyak pihak gagal capai selama puluhan tahun. Trump menyebut Presiden Felix Tshisekedi dan juga Kongo dan Presiden Paul Kagame dari Rwanda bersama sejumlah pejabat Afrika lainnya yang hadir di Gedung Putih. Momen ini juga memberikan kesempatan bagi Trump untuk menegaskan citranya sebagai perantara perdamaian internasional, citra yang kerap ia sorotkan saat menyampaikan keinginannya meraih Nobel Perdamaian. Fakta yang disebut Gedung Putih sebagai bersejarah itu merupakan tahap lanjutan dari kesepakatan yang awalnya ditandatangani pada Juni. Perjanjian ini merupakan hasil bulanan diplomasi Amerika Serikat, Uni Afrika, dan juga Qatar. Namun para pengamat menilai perdamaian ini masih rapuh. Timur Kongo selama dekade-dekade terakhir dilanda konflik berisikan lebih dari 100 kelompok bersenjata. Yang paling kuat diantaranya adalah M23 kelas militer dan juga didukung Rwanda. Tahun ini kelas tersebut melakukan lonjakan terbesar dalam bertahun-tahun, menguasai kota utama Goma dan juga Bukavu. Kondisi tersebut memperburuk krisis kemanusiaan di Kongo yang saat ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dengan jutaan warga terpaksa mengungsi. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyampaikan harapan bahwa kesepakatan Trump ini mampu menjadi langkah awal untuk menuju penghentian konflik jangka panjang meskipun tantangannya tetap besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aparat federal Amerika Serikat mulai menyasar jalanan New Orleans dalam razia imigrasi terbaru pemerintah Trump. Operasi ini menargetkan imigran yang pernah ditangkap atas kasus kekerasan. Lebih dari 200 petugas diterjunkan selama 60 hari. Agen bersenjata dan bermasker terlihat patroli di daerah suburan yang banyak dihuni komunitas Hispanik. Mereka menggunakan kendaraan bertanda maupun tanpa tanda. Seorang warga mengaku melihat penangkapan sejumlah pria di depan toko material bangunan di New Orleans. Komandan Border Patrol Georgie Bovino yang sebelumnya memimpin operasi di Chicago, Los Angeles, dan Charlotte turut hadir mengawasi persiapan agen di area parkir Home Depot. Seorang pejabat Amerika Serikat menyampaikan lebih dari 200 personil dari Customs and Border Protection serta ICE dilibatkan dalam operasi ini. Target utama adalah menangkap sebanyak mungkin imigran yang dituding terlibat kejahatan, seperti perampokan bersenjata, penyerangan rumah, dan pemerkosaan. Sejak Januari, imigrasi Amerika Serikat telah melaksanakan operasi serupa di sejumlah kota besar dan kecil. Selain itu, operasi baru di Minnesota dikabarkan akan segera dimulai dengan target komunitas imigran Somalia. Langkah ini telah memicu protes dan gugatan hukum di berbagai negara bagian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa di Gedung MPR RI, Jakarta. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan sejumlah pimpinan MPR lainnya menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa di ruang delegasi Gedung MPR RI Jakarta. Pada kesempatan ini, Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut dipenuhi usai mengundang Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut secara bersurah. Muzani menerangkan Abdul Karim akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pihak lainnya di Indonesia selama kunjungannya di Indonesia. Selain itu, Muzani juga menyampaikan bahwa Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut hendak melihat kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan kehormatan tamu Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Yang Mulia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Beliau datang sejak kemarin pagi. Hari ini beliau akan menyampaikan kuliah umum di Gedung Nusantara 5 di hadapan para tokoh-tokoh agama dan para ulama. Setelah dari sini beliau akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Beliau datang di Jakarta dan bertemu dengan banyak tokoh, baik Presiden ataupun para tokoh-tokoh lainnya. Dan beliau datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana kerukunan, persatuan, persahabatan, kegotong royongan
begitu dijunjung tinggi di negeri ini tanpa menimbulkan masalah apapun, dan beliau akan kampanyekan ini sebagai sebuah cara bagaimana umat Islam menjaga persatuan, persahabatan, bahkan perbedaan di seluruh dunia. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Seoul menjadi tuan rumah salah satu pameran inovasi terbesar di dunia. Lebih dari 600 karya cipta dari 30 negara dipamerkan dalam ajang bertajuk Seoul International Invention Exhibition 2025. Seoul menggelar pameran inovasi internasional 2025 yang memamerkan lebih dari 600 temuan baru dari lebih 30 negara. Pameran ini menjadi sorotan karena menampilkan tren terkini, penelitian, dan pengembangan Korea Selatan, serta perkembangan hak kekayaan intelektual global. Beragam solusi inovatif ditampilkan, mulai dari drone pemadam kebakaran, tempat tidur yang dapat menjadi alat olahraga, robot penyelamat, toilet pintar, hingga peralatan deteksi dan penanggulangan kebocoran. Rekaman pada Rabu 3 Desember 2025 menunjukkan pengunjung menelusuri lokasi pameran. Sebuah robot AI terlihat bergerak sinkron dengan operator manusia. Sementara pengunjung lain berinteraksi dengan teknologi yang dipamerkan. Demonstrasi lengan robotik membuat es krim juga menjadi daya tarik. Staf teknologi dari perusahaan pengembangan AI, Jeon Min Hoon, menjelaskan bahwa model bahasa berskala besar berkapasitas 1,4 triliun parameter, mengantarkan mereka pada pengembangan AI fisik. Menurutnya, dengan jaringan yang sesuai, robot dapat mencerminkan gerak manusia dari jarak jauh dan beraplikasi luas di berbagai lingkungan kerja. Bidang otomasi juga mendapat sorotan. Perusahaan Curiosys memperkenalkan sistem CPX Alpha untuk otomasi laboratorium di bidang biologi sintetik. Teknisi Jeon Seo-jin menjelaskan bahwa sistem ini mampu melakukan screening skala besar dan memilih koloni secara otomatis dengan akurasi 99%. Pameran internasional ini dibuka pada 3 Desember di Soex Gangnam, diselenggarakan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Korea dan Asosiasi Promosi Invensi Korea. Acara ini akan berlangsung hingga 6 Desember 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari CEO Danantara Rosan Ruslani melakukan dialog dengan Kepala Bapisus Aris Marsudianto bersama CEO Rusia Indonesia Business Council Mikhail Kurytsin. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas kerjasama dalam bidang teknologi berkelanjutan. Melalui Instagram resmi milik CEO Danantara, Rosan Ruslani melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto bersama CEO Rusia Indonesia Business Council Mikhail Kurytsin. Pertemuan yang berlangsung di Wisma Danantara pada Selasa 2 Desember 2025 berfokus pada peluang kerjasama Indonesia-Rusia melalui pengembangan teknologi berkelanjutan yang mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Diketahui sebelumnya, Aris juga telah melakukan diskusi dengan Rosan dalam rangka membahas evaluasi perusahaan BUMN yang memerlukan administrasi yang benar, terutama dalam rangka pengelolaan aset untuk mengoptimalkan pelayanan Danantara kepada mitra dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengungkap bonus atlet bakal dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat melepas sejumlah atlet kontingen Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat sore. Dalam pernyataannya, Presiden mengungkapkan bonus yang akan diberikan senilai 1 miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif anggaran 500 ya bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu bisa kan mensennek bisa ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya
semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa. Presiden Prabowo juga berpesan agar para atlet berjuang keras memberikan sumbangsi untuk bangsa. SEA Games akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas pada SEA Games 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.